Di dalam dungeon di Amerika, terlihat seorang hunter ketakutan melihat Pak Tua Elves muncul di sana, dan Pak Tua sepertinya mencari pecahan cahaya yang terang. Lalu seseorang muncul dan mengatakan sesuatu tentang pulau di timur. Ternyata orang itu bernama Yogumund. Pak Tua menjelaskan kalau pulau kecil di timur adalah tempatnya sang Shadow Monarch, dan menanyakan kepada Yogumund apa ia akan pergi ke sana. Yogumund membenarkan hal itu dan mengatakan kalau para rulers akan melepaskan sesuatu di selatan pulau itu. Pak Tua mengkhawatirkan keberadaan Shadow Monarch di sana, tapi Yogumund mengatakan selama sang arsitek memenuhi kontraknya, semua akan baik-baik saja. Tapi yang terpenting, pecahan cahaya yang terang sudah dipastikan ada di sana, kata Yogumund. Pak Tua sangat bersyukur mendapatkan informasi seakurat itu dan mengajak Yogumund untuk bekerja sama dengannya. Tiba-tiba Pak Tua mengalihkan pandangannya dan melihat seseorang datang menghampiri mereka. Orang itu bertanya, apakah pulau di timur itu yang mereka maksud adalah Korea? Pak Tua menjawab, tidak ada yang bisa kau lakukan tentang itu, dan tidak ada waktu untuk meladeni dirinya. Saat Pak Tua akan menyusul Yogumund masuk ke dalam portal, tiba-tiba orang itu langsung menyerang Pak Tua. Pak Tua menahan serangan itu dengan sihir esnya, dan ledakan besar pun terjadi. Di dalam Red Gate, terlihat bos dari dungeon itu menanyakan kepada Jinwoo, apakah ia yang membunuh orang-orangnya. Dan mengejek Jinwoo, kalau dengan tubuh kecilnya bisa sampai sejauh ini, dan cukup terkesan karena Jinwoo dapat berbicara dalam bahasa mereka. Lalu bos itu memerintahkan semua pasukannya yang bersembunyi untuk keluar sekarang. Tapi ternyata, tidak ada satupun pasukannya yang keluar. Melihat itu, Jinwoo mengatakan kalau bos itu orang yang lucu, dan memanggil pasukan bayangannya untuk keluar. Sepertinya sudah tidak ada yang tersisa dari pasukan bos itu. Lalu ada sesuatu yang dilempar mengenai kepala bos itu, dan bos itu menangkap benda yang dilemparkan kepadanya. Saat bos membuka tangannya, ternyata itu kepala anak buahnya yang dilemparkan oleh Beru. Bos itu sangat marah sampai tak bisa berkata-kata. Lalu Jinwoo memerintahkan semua pasukannya untuk maju menyerang. Semua pasukan bayangan bergerak serempak mengikuti perintah Jinwoo. Pihak lawan pun bersiap menghadapi serangan tersebut. Pertempuran pun terjadi, dan sepertinya pasukan Jinwoo lebih unggul. Ada dua monster yang lepas dari kepungan dan mengarah kepada Jinwoo. Tapi ada tank yang langsung menghajar kedua monster itu. Melihat pasukannya terbantai, bos itu akhirnya bergerak maju, tapi Beru dan Igris memutuskan tangan dan kaki bos itu. Akhirnya bos itu terjatuh karena serangan itu, tapi Tusk langsung mengeluarkan sihirnya dan menekan bos itu ke dalam tanah. Dengan perlahan Jinwoo mendekat kepada bos itu dan mengatakan bahwa bos itu akan menjawab semua pertanyaan. Akan lebih sedikit rasa sakit jika bos itu melakukan yang Jinwoo inginkan. Sampai bos itu meninggal, Jinwoo tetap tidak mendapatkan jawaban yang diinginkan. Ia merasa kalau sistem ikut campur lagi dalam hal ini. Sambil membuka inventorinya, Jinwoo merasa cepat atau lambat ia pasti mendapatkan jawaban yang ia cari. Jinwoo mengeluarkan kunci yang didapat dari membuka Cursed Random Box. Lalu muncul notifikasi tentang kunci itu. Kunci menuju kuil Karteon. Jinwoo tidak akan pernah lupa soal dungeon itu, di mana Jinwoo masuk ke dalam dungeon ganda. Dan sepertinya sistem kembali memanggil dirinya, tempat di mana semuanya bermula baginya. Tapi kali ini akan berbeda dari yang sebelumnya. Bila semua ini sudah dirancang dari semula, dan bila itu menunggu dirinya untuk kembali, maka Jinwoo berharap itu menunggu dirinya karena ia akan segera ke sana.